dari ini yang mana kira-kira? Untuk menentukan teknik mana yang paling efektif gitu. Jadi nggak usah buang-buang waktu, kita pakai teknik ini aja terus gitu. Yang mana? Ya makanya di antara keempat ini yang mana? Ini yang by objektif ini. Ada beberapa teknik, breakdown of planning. Menurut Mbak Gina, ya mana yang paling bagus? Itu yang terakhir. Yang terakhir, top down of planning. Kenapa? Kan setelah melakukan beri alternatif, kita kan sebenarnya bukan pikiran pada itu pikirannya. Jadi kan nggak usah ada diskusi lagi kan kalau misalnya diskusi lama, ujung-ujungnya kan ke pikiran juga. Jadi kalau pikiran itu udah memberikan alternatif, bukan ada pilihan, misalnya, kan situ nih kan. Ya. Nah dari Jadi kalau menurut Mbak Dina yang paling efektif itu yang terakhir ya. Yang paling terakhir, yang paling penting itu untuk melakukan misalnya lokasi tempatnya dan dibutuhkan apa di sini, apa di itu. Ini. Iya, jadi semuanya ini sebenarnya ada fungsinya masing-masing, Mbak. Jadi nggak bisa kita dalam satu periode perencanaan itu kita cuma pakai satu teknik ini aja gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu pokoknya bos semuanya yang menentukan, alternatif kita tinggal pilih, kita leha-leha, bosnya yang mikirin alternatifnya. Terus nanti tujuannya kita tentukan bersama gitu. Bosnya capek dong, nanti bludak, nanti pikirannya meledak gitu. Tapi juga nggak bisa kita pakai brainstorming terus. Jadi setiap rapat terus habis itu ya semuanya harus hadir. Nggak hanya ketua tapi pengurusnya yang posisi terkecil juga semuanya harus ini, kasih ide lah biar bosnya tinggal milih gitu aja. Ya waktunya makan waktu 1 minggu ya buat memecahkan satu masalah aja gitu. Jadi ada fungsinya masing-masing gitu. Biasanya kalau pertama banget kita ngadain acara jebret, biasanya pakai yang paling atas, yang brainstorming. Karena apa? Kita butuh ide dari banyak orang gitu. Kita itu butuh masukan-masukan gitu. Barang, aku mau ngadain ini. Tapi ternyata kalau kayak gini nanti resikonya kayak gini loh. Nah, itu kalau misalnya nggak orang banyak, itu bisa kepelicuk di situ gitu. Misalnya bosnya langsung menentukan saya pengen ini, pokoknya konsepnya harus begini, detailnya kayak gini. Itu biasanya ada apa ya? Ada halangan itu kayak gitu. Kita nggak ngerti nantinya kayak gimana kalau nggak ada ide dari banyak orang. Dan lagian dengan banyaknya ide itu kan nanti semakin enak kan bosnya itu, semakin enak atasan untuk memilih, ada banyak alternatif. Itu pertama, kalau misalnya kita baru pertama kali rapat perdana lah, itu enaknya yang mana? Enaknya ya pakai yang brainstorming gitu. Tapi nanti kalau udah di tengah-tengah, misalnya kita menentukan apa ini mau bikin acara gitu. Terus enaknya yang mana? Mau pakai brainstorming lagi apa yang lain? Yang mana manajemen by objektif. Nah, langkah berikutnya setelah brainstorming, ya memang enak manajemen by objektif. Jadi setelah udah menentukan, misalnya saya mau bikin cultural week gitu ya. Terus habis itu ada banyak kebudayaan Indonesia yang bakal ditampilkan. Nanti ada tarian-tarian, ada apa. Nah, saya ngasih tanggung jawab ke mbak-mbak sendiri, mbak-mbak yang menentukan sendiri. Oh, aku yang bagian ngurusin ini tarian, aku yang bagian ngurusin ini, aku bagian ngurusin ini. Saya nanti tinggal memonitor dan menyetujui mana yang bagus. Itu yang manajemen by objektif. Itu biasanya di langkah selanjutnya setelah brainstorming. Nanti kalau udah ada agak lama lagi, ternyata duitnya habis, ada masalah. Nah, pakai yang mana? Nggak mungkin kita pakai brainstorming lagi, terlalu lama kan,
dan bos harus berpikir cepat. Akhirnya pakai yang isu manajemen, karena di situ ada masalah. Akhirnya bosnya langsung menunjuk satu orang atau beberapa badan gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Nggak perlu banyak orang untuk menyelesaikan ini, tapi beberapa saja. Gitu. Jadi ngerti ya, semua itu ada porsinya masing-masing, nggak bisa kita pilih cuma satu aja gitu. Ada baiknya untuk mengombinasikan yang lain-lain juga. Gitu. Tapi kalau memang dari segi efektivitas, yang paling efektif ya biasanya isu manajemen, karena kan udah langsung dipaksa oleh pihak atasannya kan gitu. Yang paling nggak efektif ya jelas yang brainstormingnya, karena kita harus ngumpulin semua orang dan butuh waktu lama. Tapi semuanya ada porsinya, ada fungsinya masing-masing. Baiknya gitu ya. Oke.